Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovi Fahriana Purbangun. Saya dari Prodi MPI semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Novitasari Arafah MPD. Baik, langsung saja ke judulnya. Di sini saya akan membawakan judul tentang anggaran sekolah. Konsep dasar anggaran sekolah. Jadi secara etimologi, anggaran bersumber dari kata anggar yang artinya kira-kira atau perhitungan. Menurut C. Geothard, anggaran disebut sebagai backrouting yang berasal dari bahasa kuno yang berarti mengirakan. Secara bahasa Inggris, yaitu budget yang artinya uang. Dari bahasa Perancis, baguette yang berarti a small bag atau tas kecil. Asal kata budget. Pertama kali, kata ini digunakan secara formal sebagai suatu rencana keuangan pemerintah pada tahun 1733, yaitu ketika Menteri Keuangan Inggris membawa suatu tas kecil yang berisi proposal keuangan pemerintah yang akan disampaikan kepada parlemen, kemudian mengatakan let's open budget. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anggaran sekolah ataupun anggaran pendidikan merupakan sejumlah uang yang dialokasikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan, baik bagi sekolah-sekolah negeri, pemerintah pusat, dan daerah. Asas-asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan. Dalam penyusunan anggaran pendidikan, ada beberapa kaidah yang menjadi dasar yang tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan. Maka ditetapkan beberapa asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan, yaitu yang pertama ada asas plafon, yaitu berarti bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak boleh melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Yang kedua, asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Jadi contohnya, ketika kita ingin membelanjakan uang dari anggaran tersebut, itu harus didasarkan atas mata anggaran yang telah kita tetapkan. Yang ketiga, asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk suatu keperluan pengeluaran. Fungsi anggaran pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi ini membantu unit kerja mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan ke depannya. Yang kedua ada pengendalian. Fungsi yang dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan atau pemborosan, serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak profesional. Yang ketiga alat koordinasi dan komunikasi. Jadi dokumen anggaran yang komprehensif bisa mendeteksi dan mengkoordinir tugas apa yang harus dijalankan oleh unit-unit kerja atau bagian-bagian lainnya. Yang keempat, alat penilaian kinerja. Bisa dijadikan barometer setiap unit apakah sudah bekerja sesuai target dan sasaran kerja atau tidak. Dan yang kelima, alat efisiensi atau motivasi. Anggaran pendidikan dapat menantang hal-hal yang realistis atau tidak masuk akal untuk dikerjakan secara efisien. Dan yang terakhir, alat otoritas. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.